Siap. Tar dulu. Nggak apa-apa. Ntar saya edit. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ntar saya edit. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semua kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah semua semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Ketua kelas tolong dipimpin doa. Siap. Mari teman-teman dan guru, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga dengan berdoa tadi bisa menjadi penambah keberkahan buat agenda pembelajaran kita hari ini. Oke, ya, sebelum kita memulai pembelajaran, saya mau cek absensi dulu ya. Oke, yang pertama Ananda Olive ada? Oke, Andin, Bunga Exlesia, Devia, oke, MD, Diaula ya? Oke, Ramadan, oke nggak masuk. Faris, Gendis, nggak masuk. Intan, Jessica, Yosua, Kaila Maharani, Kaila Naomi, Dukniamon Marsat, Muhammad Diandra, oke. Muhammad Fajar Rifai, Muhammad Nugroho, oke. Nadine Amalia, Naura Siti Nabiha, Nazara, Niji, Rizka, Relin, Revan, Rizka, Tiara, oh, nggak ada keterangan ya? Suraya, Zidan, oke. Ya berarti ada beberapa anak yang nggak masuk hari ini dan ada beberapa juga yang sedang di aula mengikuti kegiatan seminar. Oke, hari ini kita melanjutkan pertemuan kita yang sebelumnya, yaitu materi masuk ke dalam bab marketing. Nah, sebelum masuk ya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa di materi marketing ini kita harus sama-sama tahu dulu ya, marketing itu kan kalau di bahasa Indonesia kan namanya pemasaran. Kita harus membedakan dulu namanya pemasaran sama penjualan. Nah, karena kalian jurusannya pemasaran dan konsentrasi keahliannya bisnis retail, kalian harus tahu bedanya pemasaran sama penjualan. Ya. Kalau penjualan itu kita hanya sekedar menjual barang. Jadi barangnya udah ada, cara ngejualnya juga udah ada, nah itu kita tinggal menjual. Kalau pemasaran ini lingkupnya lebih luas. Kita ini harus merencanakan strategi gimana barang itu terjual, kita nentuin harganya juga, strategi kita buat ngejual itu kayak gimana, nah itu harus kita rencanain di bagian pemasaran. Makanya orang yang masuk di dalam bidang pemasaran ini harus punya jiwa yang inovatif dan kreatif, biar dia bisa mengetahui secara jelas gitu ya. Nah kemarin juga kita udah sama-sama belajar tentang marketing mix. Ya, yang kita tahu sekarang, kalau dulu namanya itu cuma 4P. Ya, place, price, promotion, sama produk. Kalau sekarang ditambah, ada 7P. Nah, teman-teman kemarin di tugas sebelumnya kan udah mengerjakan ya, hasil analisis. Ya, yang kita sama-sama tahu bahwa kondisi kantin di sekolah kita, ya, ini ada harusnya totalnya ada 10 kantin. Tapi saat ini kantin yang terisi itu cuma 9. Ya. Nah, ternyata kemarin saya bikin analisis buat kalian semua, ini tugas pribadi, bahwa kalian ini menganalisis kira-kira kalau kalian dikasih kesempatan buat ngebuka kantin di sana, produk apa yang bakal kalian jual. Kalian bikin analisis SWOT-nya, kalian bikin 7P dalam marketing mix-nya apa, kayak gitu ya. Nah, setelah itu juga saya ngasih contoh kalian untuk menganalisis kalau mau usaha di bagian barang. Ya, kalian bikin juga tuh kemarin kan ya. Nah, yang terakhir, kalian bikin analisis usaha di bagian jasa. Nah, jadi dari ketiga tugas yang sudah saya berikan sebelumnya, hari ini waktunya kita presentasi. Ya, presentasi kalian pilih dari 3 analisis yang udah kalian buat, kira-kira
mana yang kalian bakal pilih salah satu dan kalian jelaskan nantinya. Oke, teknisnya nanti saya panggil namanya, maju ke depan, kalian jelaskan apa yang udah kalian buat, kalian pilih, kalian jelaskan analisis SWOT-nya sama marketing mix-nya apa aja kayak gitu. Nanti ada sedikit pertanyaan dari saya, jadi santai aja, nggak usah tegang-tegang. Ya kalau nggak bisa jawab, ya udah bilang aja nggak bisa. Oke? Jangan terlalu panik, jadi santai aja kayak gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Oke, kalau nggak ada, kita langsung memulai dulu ya. Sebentar. Dari beberapa siswa tadi yang nggak hadir, jadi saya panggil yang hadir dulu. Oke, nih harapannya ya dari presentasi ini kalian belajar juga karena kalian sekolah di jurusan pemasaran, jadi harus terbiasa mulai berkomunikasi minimal di depan kelas. Apalagi hari Selasa besok kita mau ngadain lomba bulan bahasa. Nah lombanya ada 4 lomba tuh, ada yang grup, ada yang perorangan juga. Perorangan kalau nggak salah ada puisi ya, puisi sama stand up. Yang grupnya drama musikal sama debat. Oke, nanti kita diskusiin itu juga. Jangan sampai nih ya, anak pemasaran kalah terutama dalam bidang debat sama jurusan-jurusan yang lain. Nah, makanya kita latih dulu nih pembelajaran kita. Seenggaknya kalian harus berani dulu tampil di depan kelas. Komunikasi yang baik ya. Walaupun mungkin di sini kalian maju nggak apa-apa, baca ya. Tapi setidaknya kalian pede dulu. Jangan sampai cuma disuruh maju ke depan aja masih deg-degan, masih minder, masih nggak enak. Karena bagaimanapun kita seorang yang belajar di bidang pemasaran, kita harus berani. Walaupun mungkin sebenarnya banyak bidang-bidang di pemasaran itu yang nggak harus jago ngomong. Tapi kalau dia punya referensi, punya inovasi yang lain untuk menjual suatu produk, dia nggak juga harus jago ngomong. Ya gitu. Nah, tapi setidaknya kita harus tahu dulu dasarnya, harus belajar dulu hingga akhirnya nanti kalau kalian semua nanti ditempatkan di perusahaan pas PKL atau nanti udah lulus di perusahaan, udah ada basic lah. Setidaknya jangan sampai terlalu aneh gitu ya, anak pemasaran tapi nggak berani ngomong. Gitu. Oke? Sebelum saya panggil, ada yang bersedia mau maju duluan nggak? Nggak ada yang bersedia nih ya? Oke, kalau nggak ada, saya panggil duluan. Yang pertama, Joshua. Oke. Silakan Joshua maju. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan hari ini saya mau menjelaskan tentang apa yang saya presentasikan, yaitu barang yang saya pilih dari tugas yang dikasih oleh Pak Bowo adalah piano. Jadi tugas dari Pak Bowo itu membolehkan kita untuk membuat merek sendiri. Maka dari itu aku bikin mereknya yang berjudul Classical Piano. Ya, tampilnya seperti ini. Nah, sebelum aku masuk ke analisis SWOT dan marketing mix-nya, aku mau masuk dulu ke latar belakangnya. Piano, yang juga disebut sebagai pianoforte, adalah alat musik tuts yang diklasifikasikan sebagai instrumen dawai dan perkusi yang dimainkan dengan menekan tuts-tuts pada papan piano. Setiap tuts tersambung ke palu yang ada di dalam piano dan menekan senar di dalamnya sehingga menghasilkan bunyi. Setiap senar memiliki panjang yang berbeda dan menghasilkan bunyi yang berbeda pula. Piano dimainkan dengan jari jemari tangan. Pemain piano disebut sebagai pianis. Baik, sekian dari latar belakangnya. Jadi saya akan lanjut ke analisis SWOT-nya. Jadi yang pertama dari analisis SWOT adalah strength, atau dalam bahasa Indonesia itu adalah kekuatan. Yang pertama adalah produk yang berkualitas tinggi. Jadi piano ini adalah salah satu produk yang kualitasnya adalah yang sama seperti kualitas premium.
Jadi makanya kebanyakan orang yang punya piano klasik yang mungkin besar itu adalah orang-orang yang bisa dibilang orang-orang kaya atau orang-orang yang berkebutuhannya cukup dan mampu. Tuh. Yang kedua adalah target pasar premium. Jadi target pasar dari piano sendiri ini adalah target pasar yang orang-orangnya mampu. Karena ini adalah salah satu barang premium. Gitu. Jadi yang ketiga adalah produk yang beragam. Jadi bentuk dari piano ini nggak hanya dari sekedar piano klasik yang kita lihat di orkestra, enggak. Jadi sekarang itu udah ada berbagai produk dari barang piano sendiri, yaitu keyboard atau mungkin yang mirip dengan dia seperti pianika ataupun yang lain sebagainya yang sama dengan piano. Oke, yang kedua adalah weakness atau bisa dipanggil maksudnya dalam bahasa Indonesia adalah kelemahan. Harga yang tinggi. Nggak bisa dipungkiri, piano memiliki harga yang tinggi di setiap produknya. Dan rata-rata dan umumnya piano itu memiliki harga sekitar 20 jutaan dan yang paling mahal itu bisa sampai ratusan juta. Yang kedua adalah perawatan yang mahal. Jadi perawatan yang mahal itu seperti perawatan yang di dalam tutsnya, dari senar-senarnya, itu cukup mahal. Dan itu yang membuat mungkin pemain piano atau yang lain sebagainya yang mempunyai piano, dia ketika ingin perawatan ini terkadang dia harus memikirkan ekonominya dulu karena perawatan yang mahal. Yang ketiga ada pasar yang terbatas. Jadi kenapa pasar yang terbatas? Karena balik lagi ke strength-nya. Ini adalah produk yang berkualitas tinggi, target pasar yang cukup premium. Target pasar yang bisa dibilang mampu, jadi nggak bisa semua orang beli. Seperti itu. Yang keempat dari weakness adalah ukuran piano yang besar dan berat. Jadi nggak bisa dipungkiri, ukuran piano itu juga besar dan berat. Pernah sekali saya waktu itu beres-beres dan mau mindahin piano, itu butuh sekitar 2 orang bapak-bapak untuk mindahin piano itu sendiri. Karena memang berat dan memang nggak bisa dia angkat dan harus didorong. Dan itu betapa beratnya piano. Oke, yang selanjutnya adalah opportunities atau bisa dipanggil sebagai dalam bahasa Indonesia adalah peluang. Jadi peluang dari piano sendiri adalah peningkatan popularitas piano digital. Jadi piano digital itu seperti piano-piano yang sudah modern. Jadi nggak harus dari grand sendiri. Jadi ada yang piano dari keyboard, ada yang mungkin yang udah mempunyai teknologi yang udah bisa ngubah suaranya seperti keyboard. Itu kan dia ada berbagai macam efek dan berbagai macam permainan, kayak dia bisa diganti ke mode gitar, bisa diganti ke mode organ atau bahkan grand piano sendiri. Seperti itu. Yang kedua adalah kelas online dan aplikasi musik. Jadi kenapa kelas online ini bisa menjadi peluang? Karena melalui kelas online ini kita bisa menawarkan piano, mungkin kita memiliki piano kita yang sedang promo. Jadi sedang promo dan di saat kelas online itu kita menjelaskan kalau misalnya kita ada barang piano yang lagi promo. Jadi kita bisa menjelaskan, kita bisa menawarkan produk itu. Yang ketiga adalah kemitraan dengan institusi. Jadi itu jatuhnya kayak seperti bekerja sama. Jadi bekerja sama dengan institusi yang lain, seperti institusi piano kayak Yamaha, Roland, dan sebagainya, dan kita bisa bekerja sama di situ. Itu peluangnya. Yang terakhir dari analisis SWOT adalah threats atau ancaman. Yang pertama dari ancaman adalah kompetisi dari instrumen musik lainnya. Nggak bisa dipungkiri, grand piano adalah seperti apa yang saya jelaskan tadi, grand piano adalah salah satu barang yang premium dan nggak bisa semua orang punya. Makanya banyak orang yang mulai mungkin berpikir mereka mau main musik, tapi mereka mau main piano, tapi mereka bingung. Mereka mau main musik yang kayak gimana, piano aja mahal, maka dari itu ada namanya gitar, kajon, atau keyboard, dan sebagainya. Dan itu yang membuat grand piano ini menjadi ancaman, mengalami ancaman yang dimana semakin sedikitnya peminat, karena sudah ada barang-barang alat musik lainnya yang lebih ringan, bisa dibawa kemana-mana, dan lebih murah juga. Tren musik modern.
nggak di klasik piano, nggak semua genre bisa dimasukin. Yang saya tahu klasik piano itu rata-rata yang mainin kalau nggak pop, jazz, country, terus genre yang klasik juga yang seperti di orkestra. Namun kalau misalnya digabungin dengan hip hop atau rap itu nggak bisa. Karena apa? Karena sendirinya udah grand piano. Itu juga ngendaliin pedalnya itu juga harus tepat kalau misalnya dalam permainan orkestra atau yang lain sebagainya yang bermainan dengan klasik piano. Yang ketiga adalah krisis ekonomi. Karena harganya yang cukup mahal, itu yang membuat ancamannya adalah di mana ketika orang krisis ekonomi, dan itu yang membuat banyak orang yang nggak tertarik sama piano. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan tentang marketing mix. Yang pertama itu ada produk atau bisa disebut sebagai produk. Jadi produknya adalah variasi piano akustik dan digital dengan fitur sesuai kebutuhan pasar dari pemula hingga profesional. Yang kedua adalah price atau harga. Jadi saya taruh price atau harganya ini saya ambil dari yang umumnya. Jadi saya tulis di sini harga umum pada piano klasik ialah 20 juta. Mungkin sekitaran 20 juta atau sampai 30 juta seperti itu. Dan itu sudah menjadi harga yang jatuhnya sudah paling murah. Karena rata-rata kalau yang memang paling terbaru itu bisa sampai ratusan juta. Seperti itu. Oke, place, tempat atau distribusinya itu melalui showroom, fisik, dan e-commerce. Serta penjualan langsung ke institusi. Yang keempat adalah promotion atau promosi. Jadi promosinya itu bisa melalui iklan digital, endorsement musisi, demo produk, atau dan program referral. Yang selanjutnya adalah people atau orang. Jadi orang yang akan terlibat dengan produk ini adalah staf penjualan yang terampil, teknisi purna jual, dan kolaborasi dengan instruktur musik. Yang keenam ada proses. Jadi proses dari pembelian piano sendiri itu adalah proses pembelian yang mudah, layanan purna jual yang baik, dan opsi kostumisasi. Yang terakhir, physical evidence atau dalam bahasa Indonesia adalah bukti fisik. Itu showroom yang representatif, pengemasan aman, serta testimoni pelanggan sebagai bukti kualitas. Jadi sekian dari apa yang saya presentasikan, semoga bisa bermanfaat bagi setiap kita. Terima kasih, sekian dari saya. Maaf apabila ada sedikit kata yang belibet, sedikit kata yang salah, dan sedikit menyinggung juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar ya, ada sedikit pertanyaan. Ya. Oke, bagus ya buat Joshua terkait produknya itu berarti ini dalam bentuk barang ya. Nah, kebetulan kalau grand piano itu waktu saya SMK, saya juga pas PKL tuh di kawasan industri Pulau Gadung di Yamaha Indonesia. Nah, itu khusus pabrik buat grand piano. Dan setahu saya itu emang harganya tuh kalau di sana rata-rata setahu saya 200 jutaan. Itu yang benar-benar gede tuh yang tutupnya bisa diangkat. Ya. Nah, kalau menurut Joshua kan tadi ya sebenarnya udah banyak alat musik yang apalagi sekarang zaman digital ya. Kita tanpa alat musik pun tinggal nyetel YouTube dan lain sebagainya macamnya kan udah gampang lah buat ini. Nah, ini kira-kira apa sih orang yang alasan orang yang kira-kira masih mau beli grand piano saat ini? Mungkin yang pertama adalah di mana dia mau belajar musik klasik. Karena nggak bisa dimungkiri. Mungkin kayak misalnya kita ngelihat orang yang main keyboard, dia kan lantunannya kayak kadang lembut, kenapa? Tapi kalau misalnya nih kita lihat kayak musik-musik klasik yang lainnya yang mainnya kenceng, yang untuk neken aja itu udah kalau misalnya udah main pelan dia bakal halus. Nah, musik klasik sendiri itu mungkin tergantung dari orang masing-masing ya. Mereka memiliki ketertarikan dengan piano sendiri. Tapi kalau dari yang saya tahu tentang teman-teman saya yang bisa main klasik, mereka tertarik karena mereka ini mau menjadi pemain klasik. Mereka mau main di mana ketika ada orkestra mereka main, dan mereka mau belajar tentang chord-chord yang mungkin kunci-kunci musik yang dari dasar mereka sampai tahu kunci-kunci aneh, seperti itu. Jadi seperti apa yang saya jelaskan tadi, itu juga berpengaruh sama genre yang mereka suka. Kayak contohnya mungkin ada yang suka sama genre klasik,
Nah, mereka mau bermain bermain yang stylenya klasik seperti mungkin Beethoven, Mozart dan lain sebagainya. Atau mungkin ada yang tertarik dengan jazz. Nah, mereka tertarik dengan jazz dengan mereka caranya main di grand piano seperti itu. Jadi kenapa orang bisa tertarik dengan grand piano walaupun harganya mahal? Karena grand piano sendiri bisa dimainkan dengan genre yang tertentu dan genre yang tertentu itu pasti orang yang suka dengan genre yang tertentu adalah orang-orang yang tertentu juga. Jadi mungkin yang dimaksud Pak Bowo, kenapa orang-orang masih suka itu mungkin orang-orang yang tertentu, karena nggak semua orang yang berpikir bahwa saya mau beli grand piano gitu. Karena pasti ada yang berpikir, mending saya beli keyboard karena lebih praktis, lebih nggak berat, bisa dibawa kemana-mana seperti itu. Tapi berarti kalau dari segi kualitas suara yang dihasilkan pun berarti emang beda banget. Beda, karena kualitas suara dengan keyboard dan piano klasik itu sangat berbeda. Piano yang ada di keyboard itu dihasilkan dari suara yang seperti efek. Jadi dia untuk digedein itu harus disetting. Jadi dia harus disetting supaya suaranya gede. Berbeda dengan grand piano. Grand piano ketika kita mainnya pelan, itu pasti suaranya akan pelan dan lantunannya berbeda dengan keyboard menurut saya. Tapi kalau misalnya mainnya kenceng, kayak kita tekannya kenceng banget, itu bahkan suaranya melebihi keyboard. Kecuali kalau mungkin keyboardnya pakai speaker, mungkin bakal lebih gede. Tapi berbeda dengan piano klasik, dia lebih ke suara yang benar-benar murni dari dia, gitu. Okay. Apakah ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan dari teman-teman? Oke, kalau nggak ada, tepuk tangan sekali lagi buat Joshua. Oke, ini dikumpulkan. Dikumpulin. Oke ya, makasih Joshua atas presentasinya. Nah, ini jadi salah satu contoh juga gitu ya buat saya pribadi, evaluasi juga. Mungkin teman-teman juga, gimana Joshua tuh menyampaikan dengan penuh semangat gitu ya. Karena kenapa dia bisa penuh dengan semangat? Karena dia benar-benar tahu detailnya. Dia tahu hal tentang piano. Nah, kita pun juga kayak gitu. Makanya biasanya orang yang presentasi, kalau dia belum baca, dia belum mahamin dengan detail di dalamnya itu, pasti ngomongnya gelagapan atau mungkin bingung mau ngomong apa. Kecuali nih, misalnya kayak Ale, sering jualan makanan, pasti dia kalau ngomongin tentang makanan seneng gitu ya. Karena udah tahu banyak pengalamannya dan lain sebagainya macamnya kayak gitu. Mungkin kayak Marsat ya, sering main Mobile Legends, kalau diajak ngobrol Mobile Legends pasti seneng juga. Karena dia tahu gitu ya. Beda halnya kalau kita tiba-tiba nggak pernah nonton drama Korea tapi diajakin nonton drama Korea, kayak bingung kan, kayak gitu gelagapan. Nanti jadi referensi juga buat kita. Oke, makasih Joshua. Selanjutnya saya panggil Revan. Oke, silakan Revan maju. Santai aja, tinggal dibaca aja. Tak bisa. Aduh, deg-degan sekali. Nih ya, cara selain kita tadi pengalaman, cara kita mengatur diri kita biar nggak tegang, nggak panik, tarik napasnya juga dihayatin. Ya, makanya kalau saya kemarin ikut PPG itu ada teknik namanya stop. Ya, jadi kita tarik napas dalam-dalam dari hidung, keluarin dari mulut. Ya, jadi orang-orang yang tegang, orang-orang itu biasanya harusnya setidaknya minimal deg-degannya berkurang, kayak gitu. Oke, Evan aman? Tidak aman. Oke, nggak apa-apa. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan soal usaha jasa saya yaitu Sedot WC Rayvani Bos. Jadi layanan sedot WC itu merupakan bagian penting dari sistem pemeliharaan sanitasi, terutama dalam pengelolaan limbah rumah tangga atau bangunan komersial yang menggunakan septic tank. Aduh, pagi. Jadi berikut analisis SWOT-nya. Pertama, strength atau kekuatan.
Jadi kelebihan dari jasa saya itu yaitu seperti satu, layanan ini selalu dibutuhkan. Dua, layanan yang cukup tepat, cepat. Tiga, reputasi yang baik. Untuk weakness atau kelemahannya ada 4, yaitu stigma negatif karena sering dianggap menjijikan. 2, biaya operasional yang tinggi. 3, persaingan yang ketat karena banyak jasa yang serupa. 4, ketergantungan musiman. Keempat adalah opportunities atau peluang. Jadi opportunities atau peluang itu ada 4 macam, yaitu pemasaran digital, 2, edukasi pelanggan, 3, menawarkan layanan tambahan seperti perawatan saluran pembuangan. 4, ada threats atau ancaman yang memiliki 3 macam, yaitu persaingan teknologi, 2, krisis ekonomi, 3, regulasi pemerintah. Dan selanjutnya adalah marketing mix. 1, produk. Jasa sedot WC berkualitas termasuk layanan tambahan seperti pembersihan saluran. 2, price atau harga. Menetapkan harga kompetitif dan paket diskon untuk pelayanan berlangganan. 3, place atau tempat. Layanan tersedia di berbagai lokasi dengan pemesanan mudah melalui aplikasi atau situs web. 4, promotion atau promosi, yaitu iklan di media sosial, diskon musiman, dan edukasi tentang sanitasi. 5, ada people atau orang, tim profesional terlatih yang fokus pada layanan pelanggan. 6, adalah proses pembahasan yang efisien dan transparan dengan penjelasan biaya. 7, adalah ada physical evidence atau bukti fisik, kendaraan dan peralatan yang bersih dan terawat, serta testimoni pelanggan positif. Oke, jadi itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau ketawa nggak usah ditahan, ketawa aja. Jelek sekali. Ya karena mungkin ya kalian pasti. Saya juga tahan tawa karena ini sebenarnya ya, ini di luar jangkauan pikiran kita ya. Jasa sedot WC. Ya mungkin sebenarnya ya karena nih ya kalau bahasa kita ya ini kan berkaitan dengan kotoran, berkaitan dengan pembuangan manusia. Nah ini Revan punya inovasi buat buka jasa seperti ini nih jadi luar biasa gitu ya. Aduh. Coba, saya mau nanya sama Revan. Kira-kira Revan biasanya tahu info sedot WC dari mana? Dari tiang listrik lah. Itu kayak hubungi nomor ini jika WC mampet atau ini. Gitu. Tapi pernah di Revan sendiri pernah ini nggak nyewa jasa sedot WC? Belum pernah. Belum pernah. Oke. Nah, nih ya. Memang sampai saat ini ya jasa sedot WC itu pasti kita banyak menemui biasanya di tiang listrik, stiker-stiker ya. Dan ini sebenarnya jadi salah satu bentuk ya ini sebenarnya masalahnya promosi konvensional ya. Dia masih belum digital, tapi hal itu lumayan masif karena pasti orang mau nggak mau di setiap daerah pasti punya tiang listrik dan orang lihat nggak lihat pasti tetap ngelihat juga ada jasa itu. Nah, jadi kalau kita misalnya tiba-tiba nih WC di rumah kita mampet dan butuh itu kita udah tahu harus kemana. Ya, cari tiang listrik kayak gitu. Walaupun sekarang pasti kalau kalian main di Instagram, semua jasa di Instagram itu ada. Ya, dari sedot WC, dari bersihin AC, cleaning service, bersihin kasur, ya semua ada kayak gitu. Nah ini jadi salah satu inovasi yang luar biasa. Ya memang sebenarnya ada beberapa rumah sih sebenarnya ya. Rumah itu kalau dia nggak bikin speed tank khusus, pasti dia nggak pernah sedot WC karena kalau dia bikin speed tank khusus pasti dia kalau udah penuh pasti disedot. Tapi buat rumah yang nggak pernah sedot WC, biasanya tuh speed tanknya nggak khusus. Entah itu dialirin ke saluran air, pembuangan, ke kali, nggak akhirnya dia nggak pernah sedot. Nah itu tapi hingga kayak gitu jadinya itu malah jadi limbah sebenarnya. Kayak gitu ya, apalagi takutnya salurannya itu ya digunain mungkin buat
perairan, misalnya dia bikin perikanan gitu ya, atau mungkin ngambil air buat nyuci dan lain sebagainya macam, itu kan nggak baik ya. Makanya kalau harusnya bikin speed tank itu memang harus ada tempat khususnya kayak gitu. Oke, ada pertanyaan buat Revan dari teman-teman? Saya Oke, coba Oke. Joshua. Tanya. pernah jedot PC nggak? Belum pernah. Oh, Nah, ada yang pernah lihat nggak limbah tukang sedot WC dibuangnya kemana? Ya. Nah, tadi ada yang bilang buat pupuk. Nah, itu bisa jadi kalau dia ngolahnya dengan baik. Tapi ada juga oknum-oknum yang biasanya dia habis sedot WC dibuangnya ke sungai, ke tempat-tempat yang ya karena dia nggak bisa mengolahnya. Tapi kotoran itu kan salah satu pupuk kompos ya. Dia kalau dikelola dengan baik itu bakal menyuburkan tanaman kayak gitu. Jadi harusnya kalau ya ini masalah kayak gini ya, mungkin ini identik dengan bau, jorok dan lain sebagainya macamnya. Tapi kalau buat orang yang jiwanya bisnis, hal yang kotor pun bisa jadi uang, bisa jadi bisnis kayak gitu. Oke. Ya jadi zaman sekarang mah yang penting halal, dia mau jorok mau enggak yang penting halal dan bisa ngasilin duit, jalanin aja gitu ya. Betul. Kita kalau duitnya haram baru kita malu. Kalau ini kan selama halal ya, dari tukang sedot WC, tukang sampah gitu ya. Ini jadi hal-hal pekerjaan-pekerjaan yang biasanya kalau sekarang pikiran kita pasti ngetawain lah, entah kita saudara kita, teman kita yang kerja misalnya jadi tukang sedot WC, PPSU, ya pasti biasanya diledekin kayak gitu. Tapi padahal tugas mereka itu ya lumayan mulia, apalagi kalau kita tahu di kondisi di luar negeri ya. Di luar negeri itu pasti gaji petugas sampah itu gede banget. Ya karena setiap orang itu dia buang sampah bayarnya mahal, nggak kayak kita. Ya mungkin kalau emang ada yang tukang sampah keliling paling sebulan 50.000, 100.000, bahkan ada yang nggak mau bayar jadinya dia buang di pinggir jalan atau kayak masukin sampahnya di tempat sampah orang lain. Bahkan ada juga yang paling parah dibakar, atau kalau bahasa Betawinya nabun ya. Harusnya kalau di sekitaran sini itu pasti ngeganggu tetangga banget. Karena ada adik kelas saya di kampus, dia sampai satu keluarga tuh sakit karena benar-benar tiap sore tuh tetangganya bakar sampah dan itu didukung sama RT-nya, jadi dia nggak bisa protes. Nah jadi asapnya itu harus masuk ke dalam rumah hingga akhirnya jadi penyakit gangguan pernapasan. Gitu. Ya makanya sebenarnya kalau kalian tahu, kalian bisa lapor tuh ke petugas, ke polisi atau ke pihak-pihak yang berwenang untuk menangani hal tersebut. Gitu. Oke, dari Evan udah? Sudah, Pak. Oke, kalau nggak ada kita tepuk tangan sekali lagi buat Evan. Aduh, hancur banget. Terapot saya, Pak, bikinnya. Boleh, Pak. Oke. Selanjutnya Puspita Bunga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang barang yang saya pilih untuk tugas Pabo ini, itu buket bunga. Jadi sebelum saya masuk ke analisis SWOT sama marketing mix, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang buket bunga. Jadi dalam budaya itu banyak buket bunga itu digunakan untuk
mengekspresikan perasaan, mengungkapkan rasa kasih sayang, dan merayakan momen penting seperti Hari Valentine atau Hari Ibu, Hari Guru. Terus juga bisa buat perayaan pernikahan dan ulang tahun, sorry. Terus kita masuk ke analisis SWOT-nya. Jadi yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Jadi buket bunga ini dapat disesuaikan untuk berbagai kesempatan seperti pernikahan, ulang tahun, dan acara spesial lainnya. Yang kedua itu ada weakness atau kelemahan. Karena kan saya juga menjual fresh flower, jadi kan fresh flower itu pakai bunga segar. Jadi bunga segarnya itu kan kalau tidak tahan lama, jadi kayak mudah layu gitu. Terus juga ada beberapa bunga yang keluarnya tuh pada musim tertentu doang gitu. Jadi nggak kayak pada musim-musim biasa tuh dia juga ada bunganya. Nah terus yang ketiga itu ada opportunity atau peluang. Jadi kayak peluangnya itu yang pertama kan cewek kan biasanya suka bunga ya. Jadi kayak itu bisa jadi peluang juga. Terus juga di setiap tahunnya juga kan pasti ada hari-hari spesial, banyak hari spesial. Itu juga bisa jadi peluang buat saya menjual buket bunga ini. Jadi yang keempat itu ada threat atau ancaman. Jadi kayak banyak kan buket bunga yang udah menjual buket bunga tuh kan udah banyak ya sekarang. Terus juga itu bisa jadi ancaman, misalnya kayak pasokan bunganya tuh jadi berkurang, seperti kayak bunga mawar misalnya hari Valentine kan identik sama bunga mawar ya. Jadi kayak di pasokan pasarnya tuh bunga mawar tuh kayak kurang gitu, jadi kayak kurang banyak. Kayak kita tuh bisa kehabisan pasokan bunga mawar itu. Terus juga kita masuk ke marketing mix. Jadi produk yang saya tawarkan di sini itu adalah buket bunga. Buket bunga kan dari berbagai jenis bunga yang dirangkai menjadi satu. Nah, terus juga buket bunga tuh bisa yang tadi kayak bisa buat berbagai kesempatan dan hari-hari spesial. Terus yang kedua price. Kita masuk ke harga. Buket bunga ini kan kalian bisa custom sesuai bunga yang kalian pilih kan. Terus juga jadi harganya itu bakal disesuaikan sama bunga yang kalian pilih gitu. Terus juga buket bunga yang saya jual ini mulai dari harga 35.000 kalian sudah mendapatkan buket bunga yang sederhana. Terus ketiga itu kita masuk ke promosi. Jadi saya di sini akan mempromosikan produk saya itu melalui Instagram dan TikTok dengan membuat konten dengan visual yang menarik sehingga dapat mengumpulkan banyak customer gitu. Terus keempat itu place. Jadi di sini saya menjual buket bunganya itu dengan membuka toko bunga. Jadi kita nggak pakai platform online gitu. Jadi kayak nggak di Shopee atau di toko-toko online lainnya. Jadi kayak saya tuh mau membuka toko fisik gitu loh. Jadi kayak selain kalian bisa membeli bunga, jadi kalian tuh bisa foto-foto sama bunga-bunga yang ada di situ gitu buat buat biar kalian tuh dapat foto-foto yang cantik gitu. Terus masuk ke physical evidence, bukti nyata. Nah, di sini saya mau buka desain tokonya itu yang menciptakan suasana toko yang lucu dan estetik sehingga dapat mencerminkan brand. Terus proses membuat bunga itu yang pertama kalian bisa pilih bunganya dulu yang mau kalian rangkai gitu. Terus yang kedua kalian bisa susun bunganya sesuai warna dan tekstur. Lalu gunakan kertas, plastik atau kain sesuai keinginan customer untuk membungkus bunga.
terus people atau orang. Jadi saya di sini nggak jualan bunganya tuh sendiri. Sana saya membutuhkan tim untuk untuk merangkai bunga yang berkualitas baik. Gitu. Oke, sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kesalahan kata yang saya ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Nah, berarti kalau tadi kan di produk yang analisis bunga buat itu adalah buket ya? Iya. Buket. Nah, berarti kalau bunga sendiri, buket bunganya ini berarti bunga asli atau ada bunga yang plastik? Ada bunga asli sama bunga plastik itu. Oke. Berarti kalau menurut bunga harganya lebih mahalan yang asli apa yang plastik? Yang asli sih. Karena kan itu fresh. Nah, berarti sebelumnya kalau bunga sendiri pernah bikin nggak buket bunga? Pernah. Buat apa tuh? Buat ini ya, hadiah ke orang gitu. Oke. Nah, berarti kalau buket bunga itu kan perlengkapan yang dibutuhin nggak cuma bunga doang ya? Itu apa aja selain bunga biasanya? Ada kertasnya itu yang buat bungkus, terus ada selotip, gunting, sama lem yang buat bunganya gitu. Tapi kalau bunga asli biasanya tahan berapa hari atau berapa jam? Paling cuma 2 hari itu paling lama. Itu juga harus dikasih air bawahnya. Ya. Berarti kalau bunga-bunga yang udah dipetik kayak gitu, walaupun dikasih air pun tetap bakal layu, nggak bisa? Iya, bakal layu. Makanya itu termasuk kelemahannya fresh flower. Oke, siap. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat bunga. Silakan Ibu. Oke, nah kalau bunga kan tadi membuat analisis produk berdasarkan memang kesanggupan atau pengalamannya. Dia pernah bikin buket bunga dan dia mau menganalisis ya tentang buket bunganya itu. Oke, lanjut ke bunga Explesia. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan cookies. Latar belakang. Cookies memiliki asal usul dari Persia pada abad ke-7 dan menyebar ke Eropa melalui perdagangan. Di Eropa, cookies menjadi populer karena daya tahannya. Kita masuk ke analisis SWOT. Kekuatan, kualitas produk yang terjaga. Kedua, variasi rasa yang dapat menarik konsumen. Ketiga, kemasan yang menarik. Terus kita masuk ke kelemahan. Persaingan yang cukup ketat dengan merek yang lebih terkenal. Kedua, kandungan gizi yang dianggap jurang sehat. Ketiga, biaya produksi yang cukup tinggi. Peluang pengembangan varian cookies yang lebih sehat agar dapat menarik konsumen yang sadar akan kesehatan. Dua, manfaat. Berkolaborasi dengan kafe, restoran, atau perusahaan makanan besar atau menjual cookies. Terus ancaman. Satu, perubahan preferensi konsumen yang beralih ke produk yang dianggap lebih sehat. Kenaikan bahan baku, pergeseran tren makanan ringan. Marketing mix. Produk menawarkan varian rasa, kualitas premium, dan inovasi. Dua, harga menentukan yang kompetitif dengan berbagai opsi diskon. Tempat, menyediakan cookies melalui Encron Retail dan kolaborasi dengan kafe.
Promosi menggunakan iklan digital, sampling dan konten kreatif untuk menarik konsumen. Orang fokus pelatihan karyawan dan melibatkan influencer untuk meningkatkan brand. Proses produksi, pengiriman cepat, dan kemudian pembelian. Bukti fisik, desain kemasan menarik, display produk yang menonjol, dan brand yang kuat. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, Bunga tadi analisisnya cookies ya? Ya, Pak. Udah bikin brandnya nggak? Nama brandnya apa? Belum, berarti cookies doang. Oke. Nah, kalau sepengalaman Bunga, cookies spesifik apa yang udah pernah, yang kira-kira gambarannya cookies yang kayak gimana? Kue bolu kah atau kue apa gitu? Lebih tepatnya kayak kering. Kue kering? Iya. Oke. Nah, tadi kan salah satu analisisnya adalah cara dia pemasakannya dengan kerjasama dengan kafe ya? Iya. Ya. Nah, itu jadi salah satu bentuk pemasaran dalam konvensional juga. Dan ini lumayan berpengaruh juga untuk kita yang misalnya nih ya, kita nggak jago jualan langsung. Nah, ini jadi salah satu cara ngejual dengan kita bekerja sama dengan orang lain, ya. Nah, misalnya nih kayak di sekolah ini kita ada teaching factory. Nah, di situ kan kalian boleh nitip jualan, ya. Dan kalian nggak harus ngejualnya langsung. Jadi kalian cuma nitip, cuma buat atau cuma beli dari luar, kalian nitip di sana. Nah, itu namanya kalau dalam sistem pemasaran namanya konsinyasi kerjasama. Jadi kalian nitip barang, terus nanti dijualin sama yang punya toko, nanti hasilnya tergantung kesepakatan mau dibagi dua keuntungannya, atau biasanya yang nitip ngasih harga segini dijualnya dinaikin. Nah, itu tergantung kesepakatan, ya. Nah, makanya ini jadi hal yang kalau kalian tadi ya punya kelemahan di bidang buat jualan secara langsung. Nah, ini cara pemasaran yang bisa kalian gunain. Kalau kalian bisa tadi ya bisa bikin sendiri, atau kalian misalnya punya tempat nih atau distributor yang harganya murah banget, kalian ambil jual segini juga orang tetap bakal laku dibeli. Nah, itu kalian bisa juga kayak gitu. Jadi modal kalian itu tinggal gimana cara ngemasnya, gimana cari toko-toko yang bisa diajak kerjasama kayak gitu. Jadi kerjaan kalian cuma itu aja, keliling-keliling tanpa harus bertemu langsung dengan konsumen ya atau customer. Oke. Ada pertanyaan buat Bunga nggak? Oke, kalau nggak ada, tepuk tangan buat Bunga. Itu Pak. Taruh sini. Oke, mohon perhatiannya ya. Kalau temannya lagi presentasi, diperhatiin. Jangan ngobrol asik sendiri. Ya, apalagi main HP. Ya, karena kalian tahu kan, kalau kalian mau dihargai, kalian juga harus menghargai orang lain. Dan komunikasinya tolong dijaga, bahasa-bahasanya. Ingat ya, kalau ngomong kasar di pelajaran saya ngapain? Oke. Istighfar berapa kali? Ya. Kalau kasus yang tadi pasti gede istighfarnya. Oke. Oke ya. Kita lanjut. Ya, tadi Joshua udah produk. Bunga juga produk, terus Revan jasa, dan Bunga Excelsia produk lagi tapi makanan. Oke, coba sekarang saya panggil Relin dulu, Relin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Railin. Saya akan membahas tentang produk yang saya analisa. Tugasnya Pak Bowo, yaitu
sarung guling dan bantal custom. Kenapa saya memilih sarung guling dan bantal custom? Karena melihat perkembangan zaman sekarang, banyak orang-orang yang menyukai anime, idol, dan manhwa. Mereka tergila-gila dan berhalusinasi untuk memiliki pasangan seperti anime, idol, dan manhwa yang mereka sukai. Tentunya salah satu dari kalian atau beberapa dari kalian juga menyukai anime, idol, dan manhwa. Kemudian dengan begitu saya membantu kalian semakin berhalusinasi. Semangat halusinasinya melalui sarung bantal dan guling custom ini. Contohnya seperti ini ya guys. Ya jadi kalian kalau mau tidur ya tinggal peluk aja. Analisis SWOT-nya itu ada stretch, kekuatan. Baca bener kan Pak? Strength. Ya, itulah artinya kekuatan. Dapat menyesuaikan kemauan konsumen karena ini custom. Memenuhi kepuasan konsumen dengan mudah karena ya custom. Jadi kalian bisa menyesuaikan lah kalian mau apa, tinggal dibuatin sama kami. Weakness-nya kelemahan. Durasi pembuatan memakan waktu cukup lama. Pembuatan produksi, kalau kalian belinya per piece, tergolongnya mahal. Kecuali kalian belinya banyak untuk suatu acara gitu, biar kayak mengingat acara apa. Ini nggak harus selalu gambar ya teman-teman, kalian bisa custom. Mungkin batik atau modif-modif tertentu. Terus opportunity, peluang. Karena peluang saya itu kan saya lebih fokus ke K-popers, wibu, dan fans cam lainnya. Iya, jadi peluang untuk produk saya dibeli itu lebih banyak karena mengingat zaman-zaman COVID banyak juga para wibu yang mulai beraksi. Maksudnya banyak yang suka anime jadi banyak menjadi wibu. Promosi yang mudah karena dapat menyesuaikan anime yang sedang tren. Bahkan anime sampai 2024 ini masih terus berkembang. Contohnya Anya. Terus treat ancaman. Banyak pesaing lain yang lebih terkenal. Seperti mungkin tote bag gitu yang lebih berfaedah kan ya. Kalau guling berfaedah juga kok. Buat ngehalu. Terus kekurangannya itu kurang diminati yang sudah berkeluarga atau ibu-ibu, bapak-bapak gitu. Karena yang ngapain juga udah punya pasangan. Bapak mau Pak beli? Oh iya, pakai istri ya. Oke. Jadi terus saya juga menganalisa marketing mix, ada 7P. Yang pertama produk, sarung guling dan bantal custom merupakan sarung bantal dan guling yang diinovasikan menjadi bentuk yang diinginkan konsumen. Ya artinya ya kita menyesuaikan kemauan konsumen. Terus kalau price, harga dimulai dari 35 sampai 75.000. Kalau ini tergantung ukuran sarung bantal yang kalian inginkan ya. Terus di place melalui e-commerce di berbagai aplikasi seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop, dan sebagainya. Bisa dicari aja. Physical evidence, itu fasilitas yang memadai konsumen untuk konsultasi kepada penjual apa bentuk atau custom yang diinginkan. Jadi kalian tinggal chat aja, terus bisa minimal revisi 3 kali, lebih bayar. Kalau people, konsumen berupa orang yang melihat iklan atau promosi di media sosial dan ingin membeli produk ini. Kalau penjual berupa orang yang memasarkan produk tersebut seperti saya dan tim saya lainnya. Kemudian prosesnya itu dari memilih sarung bantal yang diinginkan konsumen,
bisa potongan kain sesuai koran bantal dan guling dari konsumen. Lalu kami mencetaknya sesuai keinginan konsumen. Ya udah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke ya, ini jadi salah satu inovasi buat kita juga gitu ya. Ya, kalau nih kira-kira kalau Relin emang diwujudkan ya buat bikin usaha kayak gini, nah ini Relin bakal cuma buka tempat pemesanan terus mesennya di orang lain atau sekalian buka pabrik buat ngejahitnya juga? Kalau udah laku banyak buka pabrik dong. Oke. Nanti aku undang kalian. Oke. Nah kalau bisa Relin sendiri ini referensinya dari mana? Kenapa bisa muncul ide kayak gini? Dari saya sendiri. Atau mungkin pernah lihat di media sosial kira-kira barang selain ini ada juga yang custom gitu ya? Iya, kayak tote bag kan yang tadi dibilang. Banyak. Nah berarti kalau kira-kira ya, kan tadi pasarannya itu buat pecinta-pecinta anime, wibu gitu ya. Nah emang kalau menurut Relin sendiri kalau kita masakin produk kayak gini bakalan laku di kalangan tersebut? Bakal. Laku banget. Harganya tadi ya 35 sampai 70 ribu. 75. Oke, berarti itu sarungnya aja? Sarungnya, kalau bantalnya ya bayar lagi. Oke, siap. Berarti sekalian jualan bantal? Berarti nggak cuma sarung doang, bantalnya juga nyediain kalau ada yang mau beli? Iya, bantal, guling. Oke, siap. Tuh. Oke, tepuk tangan buat Relin. Oke, silakan duduk Relin. Mic-nya dibawa. Ini taruh di sini. Oh, nggak boleh lah. Oke, lanjut ya. Bis Relin. Andin. Ayo Andin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya ingin mempromosikan brand saya, yaitu pop store-nya itu Baba Pop. Saya menjual photocard. Yang pertama itu analisis SWOT, yang pertama strategis, itu strength atau kekuatan dari produk saya itu saya harga yang terjangkau dan kualitas yang oke banget, lihat oke banget. Dan weakness, kelemahannya persaingan yang tinggi untuk penjualan baru atau penjual yang toko yang kecil. Yang ketiga ada opportunities atau peluang. Peluangnya itu menyediakan pilihan gambar atau desain yang bagus dan desain yang ukuran yang beragam. Ini berbeda ininya ukurannya. Ya. Yang keempat ada trend ancamannya itu penjualan photocard sangat tergantung pada popularitas idolnya. Ya, ini tergantung dengan idolnya kalau ini. Ya. Terus ada marketing mix. Yang pertama itu ada produk, fokus pada kualitas gambar, desain yang unik dan bahan yang berkualitas. Ini ada ininya yang kayak mau custom foto gitu. Bahannya bagus banget. Terus price harganya walaupun sama-sama kertas tapi harganya berbeda, terjangkau, beda-beda grup mungkin sama itu pokoknya beda. Dari harganya itu mulai dari 20 mungkin sampai 100.000 lebih mungkin. Terus place tempatnya itu saya menjual di media sosial
Terus sama di Shopee, IG, Shopee, TikTok, dan lain, dan Play Store itu yang lain. Dan menjual di toko online toko store-nya langsung bisa offline bisa belinya langsung toko store langsung. Terus ada physical evidence, bukti fisik, kualitas pengamanan yang sangat baik, seperti kotak khusus atau amplop pelindung. Ini kotak khususnya. Kita memakai ini mungkin bisa diperbaikin lagi kalau untuk ininya. Packagingnya bakalan dibagusin lagi. Terus promosinya melalui media sosial dengan kolaborasi dengan influencer atau fanbase K-popnya. Terus keenam terakhir proses dari kita itu bakalan pasti proses pembelian dan pengirimannya sangat-sangat aman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, sejauh ini yang benar-benar tervisualisasikan dengan baik karena Andin bawa produknya langsung. Berarti untuk saat ini Andin emang jualan itu apa? Cuma nyoba-nyoba dulu? Pengen. Ya. Berarti kalau itu beli dari orang apa bikin sendiri? Sejauh ini sih masih beli dari orang. Mungkin bisa PO, GO gitu. Oke, nah berarti tadi foto apa namanya? Photocard. Photocard itu khusus buat artis-artis K-pop? Enggak juga. Ya saya mau kalau misalnya bisa pengen custom. Iya. Oh apapun. Berarti nanti kita request. Kita yang biasanya kalau orang mau mesen ngirimin fotonya apa dia request namanya doang? Mungkin ya kirim foto bisa, mungkin bisa custom namanya doang. Berarti nama mungkin nanti dari Andinnya ngasih pilihan gambarnya yang bagus yang mana? Iya. Oke, nah tadi ini jadi salah satu bentuk hal nyata juga karena alumni saya kalau nggak salah lulusan tahun 2023 tuh dia jualan kayak gini juga. Nah itu lumayan banget ya, untung apalagi tadi ya dijualnya 20.000 sampai 100-an ribu. Iya bisa lebih. Modalnya kira-kira berapa? Untuk packaging itu bisa 100.000. Bisa nggak sih? Packagingnya tadi ya. Ya. Nah kalau coba deh kualitas fotonya. Ini asli, ada yang asli dan ada yang di backup di bejis. Yang asli mana? Ini yang asli. Kamu dapat apa beli? Iya, beli dari album itu. Kemarin yang jadi ada tanda tangannya. Iya, itu mahal. Wah, enggak. Itu yang dicari-cari tanda berapa? tangannya. Kamu beli berapa? Itu kan nama di atas 100. Di atas 100 apa di bawah? Ya, bersihnya segini. Oh. Luar biasa ya. Ya sebenarnya kalau buat orang ADKV ya, kalau ngelihat kualitas kertas, ya modalnya mah nggak gede-gede banget gitu ya. Tapi kan ini yang lumayan berharga, tanda tangan, ya. Terus ada tulisan atau enggak? Tulisan apa ini? Oke. Ya, nah ini jadi salah satu bisnis yang menguntungkan karena setahu saya fans K-pop itu benar-benar antusiasnya luar biasa ya. Dia berani mengeluarkan uang banyak. Ya mungkin kalau buat orang yang nggak suka pasti lebay banget lah. Cuma buat gitu doang gitu. Ya, tapi kita nggak bisa ngomong itu buat orang yang suka. Ya begitupun misalnya kita sukanya sama bola. Ya kalau kita suka bola, berapapun uang yang bakal kita keluarin buat nonton bola, pasti kita rela-rela aja. Tapi buat orang yang nggak suka bola, ngapain sih ngeluarin duit gede-gede cuma buat nonton doang, kayak gitu. Nah itu kita harus hargai kayak gitu. Oke, tepuk tangan buat Andin. Oke, selanjutnya
Olive. Aduh Bapak, saya takut. Tarik napas, nggak usah tegang. Ini teman-teman ke kelas doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin mempresentasikan produk yang saya pilih. Jadi produk yang saya pilih ini adalah puding. Yang pertama adalah latar belakang kenapa saya memilih produk ini. Saya memilih produk ini karena mayoritas di lingkungan saya menyukai makanan manis dan bertekstur lembut. Kemudian adalah analisis SWOT. Yang pertama adalah strength. Strength-nya adalah bahan yang berkualitas dan menggunakan Baca aja itu. Apa Pak? Ulang Pak. Itu baca aja emang apa? Udah baca aja, nggak usah diinin. Ulang Pak, yang pertama adalah strength. Ya. Saya menggunakan bahan yang berkualitas dan tanpa menggunakan pengawet. Yang kedua adalah weakness. Weakness adalah kelemahan. Dan weakness dari puding adalah tidak tahan lama karena jika tidak dimasukkan ke kulkas akan berair. Opportunity adalah kebanyakan orang menyukai makanan manis dan juga bertekstur lembut. Threat atau ancaman adalah banyak pesaing yang orang-orang itu menjual puding karena mudah dibuat. Berikutnya adalah marketing mix. Yang pertama adalah price. Price-nya saya menjual dari harga 7.000 sampai 10.000 dan itu tergantung ukuran. Yang kedua adalah produk. Produk yang saya buat adalah puding, makanan manis yang dijual cemilan atau dessert dan ini bisa dimakan setelah makan makanan yang berat. Dan manisnya tidak berlebihan, jadi cocok untuk anak-anak sampai orang dewasa. Yang ketiga adalah place atau tempat. Saya ingin menjual puding ini di kantin sekolah. 4. Physical evidence atau bentuk fisik, yaitu puding yang saya jual memakai cup, tin wall, dan disertai sendok. 5. People atau orang. People atau orangnya adalah siswa-siswi sekolah, karyawan sekolah, dan juga guru. 6. Proses. Proses pembuatan puding ini bisa memakai puding instan yang dicampur dengan air dan gula, serta ditambahkan pewarna dan dicetak agar bentuknya semakin menarik. 7. Promosi. Bisa dengan personal selling, menarik perhatian pasar dengan bentuk produk yang menarik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti Olive tadi produknya puding ya? Ya. Berarti Olive sendiri suka banget sama puding? Suka. Pudingnya ini ada ininya nggak? Varian rasa atau flavanya gitu-gitu? Yang membedakan puding Olive dengan puding-puding lain apa? Karena kalau misalkan ada yang mau bentuknya request bisa. Oh, berarti bisa request bentuk. Bisa. Kalau karena kan puding ini kemungkinan bikinnya pakai puding instan apa? Puding instan. Instan. Biasanya pakai apa kalau Olive sendiri bikin puding? Kan ada Nutrijel, ada Swallow. Saya pakai Nutrijel. Nutrijel. Sebenarnya kalau puding itu kan jadi apa namanya? Nutrijel itu kan harga sesacetnya berapa? Tahu nggak? 5.000. Itu yang bisa jadi satu loyang gitu ya? Banyak pakai air. Nah itu jadi sebenarnya jualan puding ini jadi salah satu jualan yang sangat menguntungkan. Ya modalnya kecil tapi untungnya besar. Tinggal gimana kita ngekreasiin. Karena kalau emang jualan puding doang, ya bisa jadi orang nggak terlalu suka. Tapi kadang orang suka karena ada flanya atau ada rasanya. Bahkan
Iya. Ya buah-buahan juga ada. Terus bisa jadi orang suka karena bentuknya. Ya entah. Kalau saya dulu zaman di kampus ada tuh teman saya jual puding art. Jadi dia disuntik di dalamnya jadi bentuk bunga. Nah itu dulu pas di kampus saya lumayan murah banget ya, laku banget lah karena harganya yang cup kecil aja 7.000 dan bentuknya bunga kayak gitu. Karena itu tapi sebenarnya orang jasanya itu udah biasa, orang yang bikin udah biasa. Tapi kalau kita ngejual di profesional pasti itu harganya mahal. Karena yang dijual bukan pudingnya tapi seninya. Kayak gitu. Jadi gimana tinggal kita mengelola kalau kita mau buka usaha, kita cari apa yang bikin beda dari usaha kita. Oke, tepuk tangan buat Olive. Oke, lanjut Devia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, barang yang saya jual yaitu rok panjang. Analisis SWOT-nya ada strength atau kekuatan, mudah dipakai sama anak-anak, remaja, dan dewasa yang perempuan. Weakness-nya ada kelemahannya, bahannya mudah robek dan mudah luntur ke pakaian yang berwarna putih. Yang ketiga ada opportunities, peluang. Rok panjang banyak yang disukai oleh kalangan masyarakat perempuan. Yang keempat ada strength, ada ancaman. Masuk dan keluar mobil mencegah bagian bawah rok agar tidak terkena kotoran atau robek. Ada marketing mix, yaitu satu ada produk yang saya jual yaitu barang yang namanya rok panjang. Yang keduanya ada price, harga jual produk rok panjang yang terjangkau yaitu 35.000 sampai 100.000 sesuai bahan yang diinginkan konsumen. Place atau tempat menggunakan plastik atau tote bag kertas. Yang keempat ada promotion atau promosi dari harga 35.000 menjadi harga 34.000. Orangnya itu kalangan manusia, anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Prosesnya pilih bahan rok, ukurlah lingkar pinggang atau masukkan karet dan selesai. Physical evidence-nya ada bentuk fisik menggunakan plastik atau tote bag yang bersih dan berhigienis. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari Devia sendiri tadi kenapa milih produk ini? Karena saya suka dengan rok itu. Oke. Berarti punya rok yang kayak gitu? Punya. Oke. Sebelumnya udah pernah jualan juga atau belum? Belum. Oke. Nah, kira-kira keinginan dari Devia jualannya ini mau cuma online doang apa mau ada bukti tokonya juga? Online bisa, offline juga bisa. Tadi ya, sasarannya kira-kira buat kalangan usia berapa atau mungkin buat semua usia bisa? Buat semua dari umur, ya buat semua umur usia. Berarti buat anak-anak pun ada ya? Berarti ada. Tinggal ukurannya aja disesuaikan. Oke, nah bisnis pakaian sampai saat ini sebenarnya lumayan menjanjikan juga. Ya apalagi rok kayak gini. Karena pagi di TikTok ya, kalau kalian scroll-scroll tiba-tiba muncul produk, apalagi harganya cuma segitu ya. Apalagi di TikTok juga murah. Ya, pasti kalau kalian cek penjualannya itu rata-rata udah di atas 10.000. Ya itu kalian bayangin aja kalau kalian
bisa ngejual 10.000 produk, untungnya satu produk 1.000 aja, udah dapat 10 juta. Ya. Nah, intinya TikTok itu emang sebenarnya lumayan, kalau dulu pernah kasus tuh yang di Tanah Abang, pasar penjual Tanah Abang, dia ngerasa jatuh karena orang-orang memang lebih milih beli online, harganya bisa jadi jauh lebih murah, dia nggak perlu jalan kemana-mana, ya tiba-tiba barangnya nyampe aja di rumah, kayak gitu. Nah, makanya ini jadi salah satu inovasi juga. Ketika kita usaha, kita harus mengikuti perkembangan zaman. Ya walaupun mungkin sebenarnya bisa aja kita cuma jualan di toko offline, tapi tadi pesaingnya, karena saya ngeliat kadang juga di pasar-pasar, swalayan yang ada jualan pakaian, pasti biasanya sepi, kayak gitu. Kecuali kalau dia emang jualannya juga online juga, kayak gitu. Nah, makanya kita harus berinovasi dan berkreatif sebagus mungkin hingga akhirnya kalau kita mau buka usaha harus tahu juga caranya. Jangan asal kita suka, tapi padahal banyak orang yang nggak suka. Atau orang karena sebenarnya harganya murah, tapi karena orang nggak tahu, ya tadi fungsinya pemasaran itu kan ngasih tahu, ngasih informasi, biar orang tahu produk kita dan dia mau beli. Ya percuma aja kalau kita misalnya, tadi ya 7P itu harus dikolaborasiin. Ya. Kalau misalnya harganya murah banget, tapi tempatnya di pedalaman, siapa yang mau beli? Nah, makanya itu harus dikolaborasiin dengan baik hingga akhirnya itu bisa barengan lah gitu ya, biar itu tujuan yang pengen dicapai bisa tercapai. Oke, silakan Devia duduk, tepuk tangan buat Devia. Oke, sebelum lanjut saya mau ngelatih fokus kalian ya. Nanti kalau kita main game sedikit, kalau nanti yang nggak fokus, maju ke depan nyanyi March Hang Tuah ya. Saya kumpulin sampai 3 orang aja. Jadi gamesnya nanti hitung secara bergiliran dari 1 sampai seininya. Kalau nanti ada yang salah, ulang dari awal. Ngitung 1 ya. Nah, kalau nanti muncul angka 4 dan kelipatan 4 yang lainnya. 4, enggak, yang ada angka 4-nya aja. 4, 14, 24. Ya. Itu tepuk tangan ya. Nih, nanti sistemnya gini, ngulur. Kalau nanti kayak dari, bentar. Ya berarti terakhir Olip, kalau Olip selesai langsung ke Joshua ya. Jadi di 4 ini tangan atau habis ini? Di 4. Iya, pokoknya setiap ada. Ya misalnya 4. Ya pokoknya nih, yang ada angka 4-nya kalian ganti tepuk tangan. Jadi misalnya kalau 4 tepuk tangan sekali. Kalau 14 1 gitu ya. Kalau 44 berarti 2 kali. Kalau 45 tepuk 5. Oke, jadi tepuk tangan itu cuma pengganti 4 doang. Kalau dia ada 2 digit 45. Iya. Ya kalau 24 2 tepuk. Kalau 34 3 tepuk. 1. Iya. 14 14 ya, bukan 4. Enggak. 4-nya nggak boleh ada yang ngucapin 4. Nah, kalau ada yang ngucapin berarti sama yang salah ngitung. Misalkan harus 14, misalkan dia tepok. Niji harusnya 15, tapi dia tepok lagi. Nah, itu salah ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 5, 7, 8. Nah. 11, 12, 1, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 3. Ya. 33 nggak ada 4-nya. Oke, dari 33 ya, MD. MD maju dulu MD. Dari 33 Jidan ya.
1, 2, 3. Iya. Kamu mau nemenin MD, dia mau nemenin MD. 55 ya. Lagi 55. 1, 2, 3. 90. Ah, lama. Ya, ada. Udah kelamaan. Kamu harusnya udah ngitungin, jangan. Ya udah maju Andin. Udah gak apa-apa. Ini udah 3 orang. Ayo nyanyi barengan. 1, 2, 3. Jangan ketawa dong. 1, 2. Diam guys. 1, 2, 3. Menerjang ombak, menembus badai, semangat putra putri bahari, terbina dalam yayasan Hang Tua, mewaris jiwa pelaut, di lautan, di daratan, menuntut ilmu demi masa depan. Tetap jaya Indonesia, aman damai hidup makmur selamanya. Oke, tepuk tangan dong. Oke, karena jam pelajaran kita hampir selesai, buat yang belum maju, insya Allah maju di hari Senin ya. Hari Senin, pelajaran saya ada hari Senin. Oke, sama masih ada yang belum ngumpulin. Siapa tuh? Ya, sadar diri ya. Yang belum ngumpulin, ya dikerjain dulu. Ya, nanti hari Senin saya panggil lagi setelah itu yang belum maju. Oke. Nah, jadi dari materi analisis marketing ini harapannya kita sama-sama mampu ya tadi buat memasarkan, nggak cuma sekedar menjual. Ya, kalian cari dulu potensinya apa nih kira-kira tadi ya, karena ada namanya marketing mix. Dari 7P itu kalian harus analisis benar-benar, harus disesuaikan satu sama lain. Ya, jangan sampai kayak tadi harganya murah tapi tempatnya nggak strategis, atau mungkin harganya murah tapi tempatnya jorok, bau ya. Kalau misalnya kalian makan terus, ada juga misalnya dari people-nya. Misalnya kalau kalian bikin usaha terus pelayannya itu nggak ramah, karyawan yang nggak ramah, orang bisa jadi nggak mau beli lagi walaupun harganya murah, rasanya enak. Nah, itu harus berkesinambungan ya, harus ya pokoknya harus sama lah, semuanya harus bagus semuanya kayak gitu. Nah, sebenarnya di pembelajaran ya, tujuan akhir dari materi marketing ini kalian bisa menentukan harga ya, karena kita nggak boleh sembarangan nentuin harga
nih menurut kalian ya, kalau kalian bikin promosi, bikin brosur, kira-kira produknya itu harus ada harganya apa enggak? Harus. Kenapa? Karena kalau tidak ada harganya, ya tapi kalau ada harganya bisa jadi orang nih, kayak tadi misalnya produk Joshua, udah ketahuan harganya 20 juta. Ya, berarti orang yang nggak mampu udah pasti nggak mau beli dan nggak mau ngehubungin. Nah, sebenarnya ada plus minusnya juga kita naruh harga, ya. Nah, makanya analisis harga itu sangat penting, ya. Buat nantinya ketika kalian bikin usaha, jangan sembarangan naruh harga, kayak gitu. Tapi tujuannya beda. Tadi kalau emang tujuan kalian ngejual, bikin poster itu udah dipastiin kalau kalian naruh harganya segitu, bisa jadi orang yang ngehubungin emang udah yang mau beli karena dia udah tahu harganya berapa. Paling dia nanyanya yang lain, misalnya kirimnya bisa lewat mana kalau dia itu barang, atau mungkin dikirim di luar pulau kayak gitu ya. Nah, beda halnya kalau kalian memang bikin poster itu untuk ngejaring data dulu. Ya, jadi kita nggak ngebutuhin orang yang mau beli dulu, tapi kita nyari data dulu. Kira-kira nih yang mau hubungin kita siapa? Yang penting kita dapat kontaknya dia, biar nanti kontaknya itu bisa kita manfaatin. Buat apa? Misalnya kalau ada barang-barang jualan yang dia pengenin, kita share lagi ke dia. Atau mungkin tadi ya, misalnya harganya kemahalan, kita nggak nyantumin harga di poster. Pas dia tanya, harganya berapa? 50.000. Wah, saya kira harganya cuma 20.000. Nah, itu kan berarti kita udah tahu nih informasi keinginannya berapa. Bisa jadi nanti kalau kita mau bikin produk seperti itu dan harganya 20.000, kita bisa tawarkan lagi ke dia. Jadi kalau kita jualan itu kita juga harus punya database atau punya data konsumen. Ya, kita manfaatin nih, misalnya minimal kita kontak WA-nya teman kita, keluarga kita, saudara kita save. Biar nanti kalau kita mau jualan, di-share di status WA pun banyak yang lihat. Jangan sampai 100 orang aja pada di hide ya, diumpetin, dia posting jualan, siapa yang mau beli, padahal dia nggak pernah ngebuka postingannya buat orang lain, kayak gitu. Makanya dimanfaatin sebaik mungkin jejaring kalian, terutama misalnya nanti kalau kalian PKL, ya, karena potensi kalian kerja setelah lulus di tempat PKL itu lumayan besar kalau kalian kerjanya bagus di tempat PKL. Ya, karena kan kalian pasti nanti bisa ngebandingin lah gaji yang cuma PKL sama gaji karyawan asli pasti jauh banget, kayak gitu. Nah, makanya jangan disia-siain kesempatan kalian nanti kalau udah kelas 12, udah praktek, udah magang, perilakunya dijaga, terus kinerjanya juga kalau nggak tahu ditanya dengan baik dan lain sebagainya macamnya, kayak gitu. Sampai saat ini ada yang mau ditanyain? Cukup? Oke, kalau cukup, ini ada refleksi dulu ya, pembelajaran. Ada 2 soal, ya. Ini kalian analisis. Nih, ada 2 soal. Yang pertama, uraikan dengan jelas. Apabila kamu mau buka usaha apa yang kamu pengen tekunin? Kalau tadi mungkin kan sebatas gampangnya aja dari kalian ya. Nah, kalau sekarang benar-benar dari diri kalian. Kalau emang benar-benar mau nekunin itu, mau jualan asli, jualannya mau di bidang apa? Ini ada makanan, minuman, barang, atau jasa. Kalian pilih satu yang benar-benar ini bakal bisa diwujudin kira-kira ya. Jangan cuma bayang-bayang atau lucu-lucuan aja. Tapi kalau bisa harus benar-benar bisa diwujudin. Oke? Yang kedua, sebutin kira-kira cara gimana kalian ngebuat jualan kalian itu bisa laku dengan kondisi masyarakat saat ini. Entah itu dengan jualan online, kalau offline strateginya kayak gimana ya. Jadi dua soal itu kalian kerjakan nanti buat di rumah. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan coba diskusi tentang 2 hal itu. Oke? Ya, jadi harapannya ya buat yang belum maju tadi ya, sama-sama kita apresiasi juga buat teman-teman yang udah maju, yang udah bagus, udah ngasih contoh referensi juga buat teman-teman yang belum maju ya, terutama buat teknik penyampaian presentasinya gitu ya. Nah, kalau kita mau presentasi tadi dibiasakan untuk nggak tegang, cari tahu dulu apa yang mau dibaca, seenggaknya dibaca dulu nih
Ya kalau kita tiba-tiba maju langsung baca, pasti ada kesalahan-kesalahan atau mungkin grogi, jadi bingung kayak gitu. Ya jadi makanya semuanya itu harus dipastikan dengan baik dan disiapkan biar nanti ini saya masukin ke buku nilai asli ya. Gitu. Jadi ini buat bentuk praktek kalian dan ini sifatnya individu. Gitu. Oke, sekian dari pembelajaran saya hari ini. Semoga apa yang kita sama-sama pelajari hari ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Amin. Bisa kita terapkan nantinya ketika kita lulus. Amin. Ya, semoga kalian juga selalu disukseskan rezekinya, ilmu-ilmunya. Amin. Ya. Dan semoga jadi anak yang bermanfaat buat orang tua kalian. Amin. Oke, sebelum kita mengakhiri, minta tolong buat Faris ditutup dengan doa. Siap. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat perhatian hari ini. Jangan lupa yang piket nanti piket dulu ya sebelum pulang. Ya. Oke, itu aja. Terima kasih.